Kita sering dengarkan manusia itu hebat bisa sampai mendaratkan orang di bulan. Tapi kenapa ya buat urusan simpel kayak menjaga supaya ikan di laut gak habis aja, kita kayaknya kewalahan banget. Nah, hari ini kita bakal bedah teka-teki besar soal penangkapan ikan berlebih. Dan ternyata solusinya itu datang dari tempat yang gak disangka-sangka. Perpaduan antara matematika, ekonomi, dan biologi. Ini dia nih, paradoks utamanya. Coba pikirin deh, buat satu orang nelayan, nangkap ikan lebih banyak hari ini, itu kan keputusan yang masuk akal banget. Tapi, masalahnya, ketika semua nelayan berpikir dengan cara yang sama, hasilnya justru jadi bencana yang sama sekali nggak masuk akal. Laut kita jadi hampir kosong. Gimana bisa begitu? Yuk kita bongkar sama-sama. Oke, kunci pertama buat mecahin misteri ini adalah dengan sedikit menggeser cara pandang kita. Kita harus berhenti ngelihat lautan itu kayak sebuah gudang raksasa yang isinya ikan. Bukan, lautan itu ekosistem yang hidup, dinamis, dan selalu berubah setiap saat. Nah, ini dia inti masalahnya. Stok ikan itu nggak pernah diam. Mereka tumbuh, mereka berkurang, mereka pindah. Jadi kalau kita pakai aturan yang kaku, yang statis buat ngatur sesuatu yang sangat dinamis, ya itu resep pasti buat gagal. Makanya kita butuh pendekatan baru. Pendekatan bioekonomi yang bisa ngikutin perubahan dari waktu ke waktu. Disinilah kita masuk ke jantung perdebatannya. Ada semacam pertarungan antara dua tujuan yang kelihatannya sama-sama baik. Harusnya kita fokus buat nangkep ikan sebanyak-banyaknya, secara lestari, atau kita fokus buat cari untung sebesar-besarnya? Jawabannya, mungkin bakal bikin Anda kaget. Oke, kita mulai dari kondisi dasarnya dulu ya. Di banyak tempat, sistemnya itu akses terbuka. Gampangnya, ini kayak sistem siapa cepat dia dapat. Siapapun boleh masuk dan nangkep ikan. Hasilnya? Ya bisa ditebak, semua orang jadi balapan buat nangkep sebanyak-banyaknya secepat-cepatnya sampai akhirnya gak ada lagi untung yang tersisa dan stok ikannya pun habis. Ini tragedi klasik, di mana kepentingan individu justru menghancurkan kepentingan bersama. Nah, para ilmuwan lihat masalah ini dan mereka datang dengan solusi pertama. Namanya Maximum Sustainable Yield atau disingkat MSY. Idenya sih bagus dan murni dari sisi biologi. Pertanyaannya simpel. Berapa sih jumlah ikan paling banyak yang bisa kita pancing tiap tahun, tapi populasinya tetap aman dan bisa pulih lagi? Kedengarannya logis banget kan? Tapi, pendekatan ini melupakan satu faktor yang super krusial. Dan inilah dia faktor krusial yang tadinya ketinggalan, ekonomi. Muncullah konsep baru yang lebih canggih, yaitu Maximum Economic Yield atau MIY. Di sini, pertanyaannya diubah total. Bukan lagi berapa banyak ikan yang bisa kita ambil, tapi di titik mana sih aktivitas menangkap ikan ini jadi paling menguntungkan? Jadi biar makin jelas, coba deh kita bandingin langsung. MSY itu fokusnya murni biologi, tujuannya memaksimalkan jumlah tangkapan. Pertanyaannya, berapa ton ikan? Di sisi lain, MIY itu gabungan biologi dan ekonomi. Tujuannya memaksimalkan profit. Pertanyaannya, kapan paling untung? Kelihatannya beda tipis ya, tapi ternyata konsekuensinya di lapangan itu beda banget. Lantas, pendekatan mana yang sebetulnya lebih cerdas? MSY atau MY? Nah, sekarang ayo kita lihat datanya. Dan kita akan temukan apa yang bisa kita sebut sebagai aturan emasnya. Coba perhatikan tabel ini. Baris pertama, akses terbuka. Itu skenario mimpi buruk. Usaha nangkapnya gila-gilaan sampai keuntungan jadi nol. Stok ikannya anjlok. Kacau. Lalu baris kedua, MSU. Oke, ini jauh lebih baik. Stoknya bisa lestari. Tapi fokusnya ya cuma di jumlah ikan. Nah, sekarang lihat baris ketiga, MAU. Ini dia yang bikin tercengang. Ternyata, untuk mendapatkan untung paling besar, kita justru harus mengurangi usaha penangkapan. Hasilnya, stok ikan di laut malah jadi lebih banyak daripada di skenario MSU. Ini kan luar biasa. Ekonominya dapat, konservasinya juga dapat. Dan inilah kesimpulan utamanya, sebuah kalimat yang benar-benar mengubah cara kita melihat masalah ini. Mengejar keuntungan maksimal ternyata seringkali artinya kita harus lebih konservatif, lebih hati-hati, dan menangkap lebih sedikit ikan dibandingkan kalau kita cuma mengejar jumlah tangkapan maksimal. Ini benar-benar berlawanan dengan intuisi kan? Oke, jadi kita udah sepakat nih, tujuan kita adalah MIY. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya kita bisa mencapai tujuan itu? Gimana kita bisa merancang kebijakan yang tepat, bukan cuma buat hari ini, tapi untuk puluhan tahun ke depan? Nah, jawabannya ada di sebuah formula matematika yang cerdas. Tenang, namanya memang kedengaran rumit, teori kontrol optimal. Tapi jangan pusing dulu, konsepnya sebenarnya simple. Anggap saja ini seperti Google Maps atau Waze super canggih untuk para pengelola perikanan. Dia nggak cuma ngasih tahu tujuan akhirnya,
yaitu MEA, tapi juga ngitungin rute terbaik dan paling efisien untuk sampai ke sana seiring berjalannya waktu. Jadi, di balik semua matematika yang kompleks itu, logikanya sebenarnya sangat lurus. Pertama, kita bikin model dulu gimana ikan tumbuh secara alami. Kedua, kita masukkan faktor manusianya, yaitu berapa banyak ikan yang kita ambil. Ketiga, kita hitung untung ruginya. Harga ikan dikurangi biaya operasional. Nah, langkah terakhir yang paling canggih, model ini akan mencari jalur atau strategi penangkapan yang paling optimal untuk memaksimalkan keuntungan dalam jangka panjang. Dan ini dia nih bahan-bahan utama buat meracik formulanya. Ada X, itu stok ikannya alias kondisi sistem kita. Lalu ada E, upaya penangkapan, ini adalah tombol yang bisa kita atur mau kencang atau pelan. Tentu ada P, harga ikan sebagai imbalannya, dan C, biaya upaya sebagai pengorbanannya. Dan yang terakhir tapi sangat penting adalah delta, atau cara kita menilai masa depan. Nah, tingkat diskonto ini adalah konsep ekonomi yang super penting. Gampangnya, ini adalah jawaban dari pertanyaan mana yang lebih berharga buat kita, untung 100 juta hari ini atau untung 120 juta tahun depan. Kalau tingkat diskontonya tinggi, artinya kita nggak sabaran, kita lebih milih keuntungan sekarang. Kalau rendah, artinya kita lebih sabar dan rela menangkap lebih sedikit hari ini demi stok yang lebih melimpah dan keuntungan yang lebih besar di masa depan. Pilihan ini akan menentukan segalanya. Oke, teorinya terdengar sangat menjanjikan. Tapi pertanyaannya, apakah ini benar-benar berfungsi di dunia nyata? Atau ini cuma jadi konsep di atas kertas aja? Mari kita lihat bagaimana model-model ini diterapkan di lautan. Dan jawabannya, ya, ini benar-benar dipakai. Contohnya di Indonesia, model bioekonomi ini membantu menyeimbangkan target ekologi, ekonomi, dan juga sosial untuk para nelayan kecil. Di Namibia, mereka pakai analisis ini buat ngecek, hey, kita sekarang ini udah dekat belum ya sama target MEA yang paling untung? Bahkan di level global, penelitian semacam inilah yang jadi dasar aturan-aturan penangkapan ikan modern yang jauh lebih adaptif. Tentu saja, dunia nyata itu kan penuh dengan ketidakpastian. Ada perubahan iklim, ada gelombang panas di laut, dan banyak hal lain. Makanya, para ilmuwan sekarang selangkah lebih maju. Mereka membangun model yang tangguh, yang bisa memberikan saran kebijakan yang tetap bagus, bahkan ketika masa depan nggak bisa kita prediksi dengan sempurna. Pada akhirnya, inilah inti dari seluruh pembahasan kita. Perikanan berkelanjutan itu bukan soal memilih antara ekonomi atau ekologi. Tapi ini adalah tentang seni menemukan keseimbangan yang cerdas dan dinamis antara keuntungan yang ingin kita dapatkan hari ini dengan sumber daya yang kita butuhkan untuk hari esok. Ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir yang lebih besar. Kalau logika menyeimbangkan keuntungan jangka pendek dan kesehatan jangka panjang ini ternyata berhasil untuk ikan, coba bayangkan, di mana lagi kita bisa menerapkannya? Hutan, air bersih, udara. Ini adalah sebuah cara berpikir yang sangat kuat, yang potensinya jauh melampaui lautan kita. Sebuah pemikiran yang menarik untuk kita bawa pulang.